Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari kekasih Tuhan. Kita mengucap syukur untuk hari yang baru, hari karunia Tuhan. Kiranya kasih dan sukacita Kristus oleh Roh Kudus menyertai kita semua. Mengawali hari ini, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabda firman Tuhan yang akan terambil dari 1 Samuel pasal 20 ayat 4 sampai dengan ayatnya yang ke-23. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Engkau sungguh sangat baik. Kasih dan sukacita-Mu begitu besar dan melimpah di dalam setiap kehidupan kami. Mengawali hari yang baru ini ya Tuhan, kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapi setiap kami ya Tuhan, agar dapat memahami isi hati-Mu. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Perjanjian antara Daud dan Yonatan. Ayat 4. Yonatan berkata kepada Daud, "Apapun kehendak hatimu, aku akan melakukannya bagimu." Lalu kata Daud kepada Yonatan, "Kau tahu, besok bulan baru. Maka sebenarnya aku harus duduk makan bersama-sama dengan raja. Jika engkau membiarkan aku pergi, maka aku akan bersembunyi di padang sampai lusa petang. Apabila ayahmu menanyakan aku, haruslah kau katakan, Daud telah meminta dengan sangat kepadaku untuk pergi dengan segera ke Betlehem, kotanya, karena di sana ada upacara pengorbanan tahunan bagi segenap kaumnya. Jika begini dikatakannya, baiklah, maka hamba-Mu ini selamat. Tetapi jika amarahnya bangkit dengan segera, ketahuilah bahwa ia telah mengambil keputusan untuk mendatangkan celaka. Jika demikian, tunjukkanlah kesetiaan-Mu kepada hamba-Mu ini, sebab Engkau telah mengikat perjanjian di hadapan Tuhan dengan hamba-Mu ini. Tetapi jika ada kesalahan padaku, Engkau sendirilah membunuh aku. Mengapa engkau harus menyerahkan aku kepada ayahmu?" Tetapi jawab Yonatan, "Jauhlah yang demikian itu, sebab jika ku ketahui dengan pasti bahwa ayahku telah mengambil keputusan untuk mendatangkan celaka kepadamu, masakan aku tidak memberitahukannya kepadamu?" Lalu bertanyalah Daud kepada Yonatan, "Siapakah yang akan memberitahukan kepadaku apabila ayahmu menjawab dengan keras?" Kata Yonatan kepada Daud, "Marilah kita keluar ke padang." Maka keluarlah keduanya ke padang. Lalu berkatalah Yonatan kepada Daud, "Demi Tuhan, Allah Israel, besok atau lusa kira-kira waktu ini aku akan memeriksa perasaan ayahku. Apabila baik keadaannya bagi Daud, masakan aku tidak akan menyuruh orang kepadamu dan memberitahukan kepadamu? Tetapi apabila ayahku memandang baik untuk mendatangkan celaka kepadamu, beginilah kiranya Tuhan menghukum Yonatan. Bahkan lebih lagi daripada itu, sekiranya aku tidak menyatakan kepadamu dan membiarkan engkau pergi, sehingga engkau dapat berjalan dengan selamat. Tuhan kiranya menyertai engkau, seperti Ia menyertai ayahku dahulu. Jika aku masih hidup, bukankah engkau akan menunjukkan kepadaku kasih setia Tuhan? Tetapi jika aku sudah mati, janganlah engkau memutuskan kasih setiamu terhadap keturunanku sampai selamanya. Dan apabila Tuhan melenyapkan setiap orang dari musuh Daud dari muka bumi, janganlah nama Yonatan terhapus dari keturunan Daud, melainkan kiranya Tuhan menuntut balas daripada musuh-musuh Daud. Dan Yonatan menyuruh Daud sekali lagi bersumpah demi
kasih-Nya kepadanya apabila ia mengasihi Daud seperti dirinya sendiri. Kemudian berkatalah Yonatan kepadanya, besok bulan baru, maka engkau nanti akan ditanyakan, sebab tempat dudukmu akan tinggal kosong. Tetapi lusa engkau pasti akan dicari. Engkau harus datang ke tempat engkau bersembunyi pada hari peristiwa itu, dan duduklah dekat bukit batu. Maka aku akan memanahkan 3 anak panah ke samping batu itu, seolah-olah aku membidik suatu sasaran. Dan ketahuilah, aku akan menyuruh bujangku, pergilah mencari anak-anak panah itu. Jika tegas kukatakan kepada bujang itu, lihat anak-anak panah itu lebih kemari, ambillah, maka datanglah, sebab demi Tuhan yang hidup, engkau selamat dan tidak ada bahaya apa-apa. Tetapi jika begini kukatakan kepada orang muda itu, lihat anak-anak panah itu lebih ke sana, maka pergilah, sebab Tuhan menyuruh engkau pergi. Tentang hal yang kita janjikan itu, antara aku dan engkau, sesungguhnya Tuhan ada di antara aku dan engkau sampai selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih Tuhan, melalui bacaan tadi, mari kita sama-sama merenungkannya dalam tema sahabat sejati. Perjumpaan Yonatan anak Saul dan Daud anak Isai bukanlah kebetulan. Betapa tidak, Yonatan anak Raja Saul memiliki kesan yang mendalam terhadap Daud yang berani dan penuh iman menghadapi Goliat, orang Filistin yang badannya tinggi dan besar dengan senjata yang lengkap. Kesan yang mendalam itu berlanjut pada ikatan persahabatan Yonatan dan Daud. Dan Tuhan yang jadi saksi atas ikatan persahabatan itu. Tali persahabatan Yonatan dan Daud nyata dalam seluruh tindakan, bahkan ketika timbul ketakutan dan ancaman. Yonatan memilih membantu Daud daripada menuruti keinginan ayahnya, bahkan ketika Raja Saul, ayah Yonatan, menyampaikan terang-terangan tentang jabatan raja yang tidak bisa dijabat oleh Yonatan bila Daud tetap hidup. Namun Yonatan tidak goyah dan terus membantu sahabatnya. Ketika Daud dalam pengejaran Saul, Yonatan memberikan dukungan. Di ayat 4, apapun keinginan hatimu akan kulakukan bagimu. Demikianlah yang terjadi. Persahabatan Yonatan dan Daud dibangun atas kasih setia, kepercayaan dan pengorbanan. Lebih jauh, Yonatan meminta kepada Daud untuk memelihara keturunannya. Daud sangat berduka atas meninggalnya Yonatan sampai Daud menuliskan nyanyian ratapan untuk sahabatnya. Betapa Daud mengasihi dan menghormati sahabatnya itu. Persahabatan Yonatan dan Daud merupakan contoh yang populer untuk menggambarkan persahabatan yang sejati. Oscar Wilde pernah berkata, sahabat yang sesungguhnya menusukmu dari depan. Sahabat berani menegur dan mengatakan apa adanya daripada sahabat berani menegur dan mengatakan apa adanya kepada sahabat. Tidak ada ambisi pribadi terselip, apalagi mau mencari keuntungan sesaat. Yang ada hanyalah ketulusan dan keberanian menyatakan kebenaran. Amin. Terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu
yang boleh menguatkan dan meneguhkan setiap kami pada pagi hari ini. Dan kami mau berserah kepadamu ya Tuhan, untuk seluruh kehidupan kami yang kami akan jalani dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari. Di dalam setiap rencana kami ya Tuhan, apapun yang hendak kami lakukan, biarlah semuanya boleh jadi atas kehendak-Mu ya Tuhan. Di dalam kehidupan kami hari ini, keluar masuk rumah, berada di perjalanan, dan di tempat-tempat di mana kami beraktivitas, kiranya Tuhan memberkati akan kami, menolong di dalam setiap aktivitas kami hari ini. Kami berdoa buat saudara-saudara kami yang tengah dalam pergumulan, mereka yang berada di dalam keadaan sakit. Tuhan kiranya memberkati dan memberikan kesembuhan serta pemulihan. Memberkati keluarga kami, suami, istri, dan anak-anak kami, orang tua kami ya Tuhan. Memberkati seluruh kehidupan di kota yang kami diami ini ya Tuhan, kota Balikpapan. Terima kasih Bapa, ampuni kami dari segala salah dan dosa kami, dan layakkan kami untuk menikmati kehidupan kami, menjalani kehidupan kami hari ini bersama-sama dengan Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian renungan harian Toraya edisi hari ini dari Jemaat Lahirui Balikpapan. Kiranya kita senantiasa tetap setia mendengarkan firman Tuhan dan senantiasa diberkati oleh Tuhan di dalam hari-hari kehidupan kita. Sampai jumpa dalam renungan harian Toraya edisi berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.